Beberapa waktu yang lalu, media sosial banyak menyoroti orang utan yang masuk ke pemukiman warga atau ke area jalan dan pertambangan. Di dalam video yang dibagikan oleh netizen tersebut, beberapa orang utan tertangkap kamera dengan kondisi badan yang sangat kurus dan memprihatinkan. Menurut Nadine Alexandra, seorang aktor dan orang utan warrior dalam wawancara National Geographic Indonesia tentang penyebab turunnya populasi orang utan Borneo, orang utan termasuk satwa kategori critical danger atau sangat rentan dan kritis sekali posisinya. Ada beberapa permasalahan mengapa orang utan bisa ke permukiman warga. Beberapa di antaranya yaitu konversi habitat. Area hutan dibagi menjadi kawasan hutan dan kawasan non-hutan. Kawasan non-hutan bisa digunakan untuk bermacam-macam hal. 70% orang hutan hidup di luar area konservasi, sehingga menyebabkan mereka akan sering bertemu dengan manusia. Hal itu akan sering menyebabkan konflik karena mereka akan sering berada di permukiman warga, lahan kelapa sawit, lahan pertambangan. Pembakaran hutan atau deforestasi hutan, tingkat kebakaran hutan 2 tahun terakhir memang menurun. Tetapi setelah proyek pembangunan IKN, orang utan makin sering masuk ke pemukiman warga akibat rusaknya habitat. Indonesia sepanjang tahun 2002 ke tahun 2021 kehilangan 28,6 MHA area berpohon terutama di Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Di wilayah Kalimantan Timur, area berpohon yang lenyap mencapai 3,55 MHA. Di Kalimantan Selatan, kehilangan 836 kilo hektar area berpohon. Di Kalimantan Barat, area berpohon yang hilang sebesar 3,69 MHA. Dan yang terakhir di Kalimantan Tengah, area berpohon yang hilang sebesar 3,52 MHA. Berikut merupakan grafik estimasi populasi orang utan Borneo dari tahun 1973 sampai 2016 menurut AIA atau Environmental Investigation Agency. Pada tahun 1973, populasi orang utan mencapai lebih dari 250.000 ekor. Tetapi pada tahun 2016, populasi tersebut mengalami penurunan hingga menyisakan 100.000 ekor. Penurunan tersebut diperkirakan akan terus terjadi hingga tahun 2025 yang akan menyisakan sebanyak 50.000 ekor orang utan. Orang hutan berperan penting dalam kesehatan ekosistem hutan tropis, habitat mereka. Mereka menyebar biji sembari mengonsumsi berbagai jenis buah, mampu mencerna biji berukuran lebih besar ketimbang hewan frugivor lainnya, dan menjelajah jarak yang luar biasa sembari membuang biji. Dengan melindungi orang hutan di habitat alaminya, ratusan spesies flora dan fauna juga terlindungi. Menjaga ekosistem hutan ini sama pentingnya bagi manusia dengan bagi keanekaragaman hayati itu sendiri. Orang hutan berperan penting dalam biodiversitas hutan di Indonesia, sehingga kita harus melestarikan dan menjaga habitat orang hutan tersebut. Jika kalian melihat satwa liar di sekitar rumah kalian atau melihat satwa liar diperjualbelikan di platform online, maka segera hubungi BKSDA terdekat, bisa melalui media sosial atau kontak person BKSDA terdekat. Berikut merupakan beberapa akun sosial media BKSDA yang ada di Indonesia.